Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah sehat, hatiku sehat, pikiranku sehat, badanku Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa ya. Sehat ya hari ini ya. Apakah hari ini ada yang sakit? Siapa yang hari ini sakit? Reni. Kemana Reni? Sakit apa? Oh, sakit. Kita sama-sama doakan ya, mudah-mudahan Ananda Reni cepat sehat dan kembali sekolah lagi. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik anak-anakku semuanya, pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran tentang IPAS, yaitu tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Perhatikan, lihat ke depan semuanya. Anak-anakku semuanya, namun sebelum kita memulai pelajaran IPAS, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang sekarang dipimpin oleh Ananda Aini. Silakan Ananda Aini dipimpin doanya dulu. Siap. Siap. Baik, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan untuk belajar. Baik, semuanya lihat, fokus ke sini. Yang Bapak akan terangkan, hari ini kita akan belajar pelajaran IPAS. Pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Yaitu tentang bagian tubuh, tumbuhan, dan fungsinya. Baik, sebelum kita lanjut lagi ke materi yang akan disampaikan, kita ice breaking terlebih dahulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Alhamdulillah. Baik, sebelum lanjut ke materi, agar ini menjadi bentuk ekspresi rasa kebangsaan, patriotisme atau nasionalisme, kita berdiri terlebih dahulu sama-sama menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Silakan anak-anakku semuanya untuk berdiri. Siap, kita sama-sama. Pancasila
akulah pendukungmu. Buat proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, cukup. Duduk kembali anak-anakku semuanya. Oke. Selanjutnya kita akan mendengarkan pelajaran selanjutnya ya. Yaitu hari ini kita belajar tentang bagian tubuh pada tumbuh-tumbuhan. Oke, Bapak akan bertanya di sini, apakah ada yang tahu tumbuhan itu bagiannya apa saja? Oke, Ananda Kesya, silakan. Iya, betul. Terus batang, terus daun, biji, buah atau bunga. Betul sekali. Bagian dari tumbuh-tumbuhan yaitu ada akar, batang, daun, bunga, tumbuh-tumbuhan, biji atau bunga. Ya. Dari tujuan pembelajaran ini, yang pertama, kita semua terkhusus siswa mampu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan. Siswa dapat menjelaskan fungsi dari setiap bagian tumbuh-tumbuhan. Siswa dapat mengidentifikasi bagian tumbuhan melalui pengamatan langsung dan gambar. Siswa menunjukkan sikap antusias, teliti, dan kerjasama dalam kelompok. Seperti itu. Namun, selanjutnya, oke, pertanyaan berikutnya. Siapa yang pernah melihat tumbuhan? Iya, silakan. Ananda. Di mana? Melihat tumbuhan apa? Di sekolah. Banyak apa saja di sekolah ini tumbuhannya? Ada buah? Ya. Daun. Terus? Apalagi? Akar? Biji, ya, dan sebagainya. Ya, banyak ya. Jadi kita sudah, pertanyaannya siapa yang pernah melihat tumbuhan? Pasti semuanya pernah melihat ya. Ada tumbuh-tumbuhan pohon mangga, pohon pisang, dan sebagainya. Nah, apa saja bagian yang dari tumbuhan tadi yang kita sebutkan? Ada akar, batang, dan sebagainya. Apa sih fungsi bagian dari tumbuh-tumbuhan itu sendiri? Nah, oke, baik. Ada sedikit penjelasan tentang video perihal tentang tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Silakan anakku semuanya simak, lihat baik-baik, dengarkan, kemudian catat apa yang harus dicatat dan diperhatikan. Fahimtum? Fahimtum? Wajatum? Wayahtum? Iya. Perhatikan semuanya ke sini ya. Halo anak-anak, coba kamu mengatakan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki buah dan juga ada buahnya, dan sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Apakah kamu tahu kenapa tubuhnya dapat berdiri juga dan juga dapat berbuah berbuah? Ibaratnya, tubuh itu seperti manusia, memiliki tangan dan kaki. Setiap
membutuhkan lisensi yang untuk menggunakan kebutuhan untuk bertahan hidup. Dan untuk mengetahui bagian-bagian kebutuhan beserta fungsinya, kita simak mengenai pembelajaran berikut ini. Simak, perhatikan di sini ya. Menggunakan biosnya, namun itu dapat berguna juga. Meskipun merupakan keberangkatan tangan, maka keberadaan hewan atau berguna manusia merujuk kepada tersebut pada masyarakat untuk menjadi dengan benar. Tumbuhan dapat menjadi dengan benar karena memiliki akar, maka Silakan catat baik-baik apa saja yang ada di dalamnya. Perhatikan, semuanya lihat di sini. selain itu akan juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang terus jauh di dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga berbagai macam tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke dalam melalui batang. Selain itu, Perhatikan semua ya. sebagai badan bawah untuk menekan telur agar tetap berdiri dengan benar. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Coba lihat pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi utama dari tumbuhan? Yang pertama akar, kedua bunga. Adalah sebagai tempat perkembangan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Tampaknya buahnya sudah sangat baik untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi tubuh yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia atau hewan. Nah, kalian sekarang mengetahui berbagai jenis tumbuhan beserta fungsinya. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Oke. Sudah ya. Tadi dilihat gambarnya atau videonya yang tadi ditampilkan. Sudah menonton? Sudah. Tadi dari penjelasan video dan visual yang tadi ditampilkan menceritakan tentang pohon. Pohon di sini ada pohon mangga. Menceritakan tentang bagian-bagian tumbuhan dari pohon. Kemudian di situ ada akar, kemudian ada batang, ada daun, kemudian ada biji, kemudian apa lagi? Satu lagi bunga atau buah. Paham tidak sampai sini? Yang telah dijelaskan dari video tadi. Nah, coba jelaskan lagi tadi ya. Ada akar. Apa sih fungsi dari akar?
menyerap air dan nutrisi dari tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman serta menstabilkan tanaman dengan mengikatnya ke tanah dan menyimpan cadangan makanan. Kemudian batang. Batang menopang struktur tanaman secara keseluruhan, mengangkat air dan nutrisi dari akar ke daun dan bagian tanaman lainnya, mempertahankan ketinggian tanaman. Itu adalah fungsi dari batang yang kedua. Lalu yang ketiga yaitu adalah daun. Coba lihat ke situ. Daun yaitu tempat terjadinya fotosintesis, mengubah cahaya matahari menjadi energi yang disimpan dalam bentuk glukosa serta berfungsi dalam pertukaran gas dengan atmosfer. Lanjut lagi, ada bunga atau alat reproduksi tanaman yang memainkan peran kunci dalam pembuahan dan pembentukan biji, seringkali dengan menarik serangga atau hewan untuk penyerbukan. Kemudian lanjut lagi, ada buah. Buah yaitu melindungi biji dan menyediakan mekanisme untuk penyebaran biji ke lingkungan sekitar melalui berbagai cara seperti penyerbukan oleh hewan atau angin. Kemudian yang terakhir yaitu adalah biji, ya. Biji punya fungsi sebagai alat perkembangbiakan karena dapat menghasilkan tanaman baru. Kemudian tadi ya, coba kita ulangi lagi. Yang pertama ada akar. Apa yang disebut dengan akar? Yaitu tempat menyerap dan menyimpan makanan, energi. Kemudian ada lagi batang, yaitu untuk apa? Iya. Terus kemudian yang ketiga apa? Daun. Untuk apa daun? Daun untuk tempat terjadinya fotosintesis. Yang keempat atau bunga, alat reproduksi. Yang kelima buah atau biji, melindungi biji dan menyediakan mekanisme untuk penyebaran biji ke lingkungan sekitar. Biji punya fungsi sebagai alat perkembangbiakan karena dapat menghasilkan tanaman baru. Baik anak-anakku semuanya, paham ya sampai sini ya? Ada yang tidak paham? Ada yang tidak paham semuanya? Ada yang tidak paham? Ada yang tidak paham? Oke, semuanya paham ya? Baik anak-anakku semuanya. Sekarang dari materi yang Bapak sampaikan, kita akan diberi tugas. Ya, semuanya anak-anakku diberi tugas. Kita akan buat kelompok menjadi 3 bagian tentang materi bagian-bagian tumbuhan. Kita akan bikin 3 kelompok. Yang pertama kelompok visual, yang kedua kelompok auditori, yang ketiga kelompok kinestetik. Ya, kita akan bagi kelompok menjadi 3. Nah, kelompok visual diberikan gambar bagian tumbuh-tumbuhan untuk mengamati setiap bagian dari gambar tersebut dan memahami fungsinya. Baik, di sini sudah ada gambarnya ya, perhatikan. Lihat ke sini. Sebentar.
Oke, Bapak akan bagikan ya. Di sini ada visual, auditory, dan kinestetik. Ya, perhatikan di sini. Oke, kelompok yang pertama auditory. Yang mana di sini ya? Silakan yang ini kelompok auditory. Ya, yang ini ya, silakan auditory. Kemudian ada lagi visual. Ya, silakan kelompok visual. Ya. Kemudian ada lagi kelompok kinestetik. Silakan perhatikan kelompok kinestetik. Ada 3 kelompok yang akan kita bagi. Yang pertama kelompok visual yang tadi telah dijelaskan. Kemudian kelompok auditory, menonton ulang video pembelajaran untuk mengamati pencatatan poin-poin penting dan mendiskusikan dengan kelompok. Yang ketiga, kinestetik, melakukan observasi langsung terhadap tumbuhan hidup yang disediakan di kelas, mencatat bagian-bagian penting pada tumbuh-tumbuhan pada fungsinya. Oke, sejauh ini ada yang tidak paham atau semuanya udah paham? Dari masing-masing kelompoknya di sini. Di sini ada kelompok apa tadi namanya? Auditory. Nah, kelompok auditory tugasnya yaitu silakan mewarnai gambar tersebut ya. Dari bagian-bagian ini silakan diwarnai ya, ambil pensil warnanya, kemudian tulis namanya di sini. Ya. Ada 1 2 3 4, silakan di situ ya. Oke, kemudian ada kelompok apa ini namanya? Visual. Kelompok visual. Silakan warnai gambar tumbuhan lalu menuliskan nama setiap bagian. Bukan ini visual mana? Visual ya, ini ya. Oh, yang ini, iya betul. Ini kelompok auditory. Ini. Nah, auditory silakan menambahkan tanda panah pada bagian tumbuh-tumbuhan, memberikan keterangan nama bagian tersebut serta menjelaskan fungsinya. Jadi tinggalkan ini saja nih, tinggal disilang-silangkan saja. Seperti itu ya. Ini jawabannya ya. Seperti itu. Silakan, bisa dipahami. Nah, kemudian perihal tentang visual, nanti kita akan dipertontonkan lagi videonya seperti apa, barangkali tidak paham. Kemudian yang kelompok kinestetik. Nah, silakan kamu tulis ulang di sini fungsi dari ini apa, ya kan? Menemukan fungsi dari setiap bagian tumbuhan tersebut dari potongan-potongan di kertas jawaban, kemudian menempelkan pada kartu atau kertas. Akar, tulis ininya apa, ya. Kemudian batang, daun, biji, ya seperti itu ya. Paham semuanya. Namun jangan lupa perhatikan lagi di sini, tulis nama ketuanya di sini ya. Contoh ketua Hanum atau ketua Kesia atau ketua Naida. Kemudian nama anggotanya tulis di sini. Fahim tum? Wajatum? Wayahtum? Wayah. Nah, oke, sudah paham semuanya ya? Sudah kebagian tugasnya semuanya ya? Udah paham semua? Silakan hitung mundur dari sekarang. 3, 2, 1, silakan untuk mengerjakan. Namun kemudian yang visual, perhatikan lagi di sini. Kita akan putar kembali videonya. Bagian tumbuhan. Halo anak-anak, coba kamu perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buah dan semuanya sangat baik untuk dimakan. Apakah kalian tahu kenapa tumbuhan ada bunga?
Silakan yang visual. Lihat lagi ke situ. Ayo yang visual perhatikan, lihat ke sini. Silakan. Selain itu, agar menjaga fungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggal dan akar serabut. Akar tunggal adalah satu akar utama yang menembus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang membentuk serabut. Silakan untuk kelompok kinestetik dan kelompok auditori untuk mewarnai, menggambar, dan yang lainnya mengerjakan. Silakan. Ayo berdiskusi. Silakan berdiskusi kelompoknya. Berdiskusi, ngobrol. Akan diangkut ke dalam berarti batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pokok untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Setelah air dinyerap dari selebaran akar dan diangkut melalui batang, maka sisa air bersih akibatnya jadi. Berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air yang bertahan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Karena hal yang lain seperti dengan pencahayaan matahari. Apakah kalian tahu kesibukannya tumbuhan? Oke, sebentar ya. Kita mendengarkan azan terlebih dahulu sebentar. Nanti kita akan lanjutkan. Kita akan mendengarkan azan terlebih dahulu. Kita jawab dulu azannya.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak, kita lanjutkan kembali ya. Silakan. Jadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai dibuat. Tampaknya buahnya tidak satu untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi nyamuk yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia atau hewan. Kalian sudah mengetahui berbagai tumbuhan beserta fungsinya. Saya akan pembelajaran tentang makanan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Thank you. Oke, yang visual sudah ketangkap ya jawabannya? Sudah diisi belum? Sudah diisi. Ya, gimana? Mau ke kamar mandi? Silakan. Sok aja. Silakan. Oke. Gimana? Sudah? Jawabannya? Betul sekali, luar biasa. Cung, siapa lagi kelompoknya yang sudah? Kelompok apa ini? Auditori udah selesai? Belum. Oke. Silakan ya, tinggal menggabungkan saja. Ini ke sini, ini ke sini. Nah, gitu ya. Sok silakan. Sudah paham belum? Ya, silakan diisi terlebih dahulu. Silakan diskusikan dengan temennya. Silakan yang lain diskusikan dengan temennya. Dan kelompok kinestetik gimana ini? Oh, luar biasa. Sudah ya? Luar biasa ini jawabannya. Nanti tinggal penilaian. Seperti itu. Sama juga itu tentang ini daun, batang. Seperti itu. Semuanya sudah mengerjakan? Ada yang belum tadi? Ada yang belum ya? Kelompok dari kelompok auditori. Silakan. Diwarnai, dikerjakan dengan baik. Kemudian visual. Nanti tiap kelompok akan mempresentasikan hasil jawabannya, hasil kerja kelompoknya ke depan. Nanti ada yang menjelaskan satu persatu tentang hasil karyanya di depan. Seperti itu ya, Pak Intum. Seperti itu ya. Kalian udah? Oke, ya. Seperti itu ya. Jelas ya? Ini juga udah? Udah semua? Jawabannya udah paham ya? Oke, perhatikan semuanya, lihat ke sini kembali. Oke, jika semuanya sudah selesai, dari mulai kelompok visual, kemudian auditori, kemudian kelompok
Kinestetik. Tiap kelompoknya semuanya maju ke depan. Nanti diwakilkan satu orang untuk menjelaskan dari hasil karyanya itu sendiri. Coba Bapak akan acak ya. Siapa duluan nih akan yang maju ke depan? Siapa dulu? Auditori, silakan maju ke depan untuk merepresentasikan. Maju semuanya, ayo silakan. Oke, so boleh salam dulu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya lebih keras lagi ya, agar terdengar dengan yang lainnya juga. Kami dari kelompok apa namanya di situ? Kelompok auditori. Sebagai apa? Ya, sebagai ketua kelompok dari auditori. Boleh dong tepuk tangan dong. Luar biasa. Dari kelompok auditori akan menjelaskan hasil karyanya tentang, silakan. Anggotanya siapa saja? Sebutkan. Oke, sudah, silakan jelaskan apa yang menjadi hasil karyanya tadi. Ayo, silakan bantu temannya jawabnya. Iya, pertanyaan. Terus kemudian yang mana? Nah, auditori yang ini. Oke. Apa di situ? Fungsi batang. Ya, fungsi batang. Kemudian yang pertama, fungsi dari batang. Jelaskan apa? Menyalurkan hasil dari fotosintesis. Yang kedua, akar untuk menyimpan apa? Energi tanah. Kemudian apa lagi? Bunga. Untuk apa bunga? Alat untuk berkembang biak. Selanjutnya apa lagi? Daun. Apa? Daun di situ. Tempat terjadinya fotosintesis. Apa lagi? Bunga. Apalagi tentang bunga di situ? Menyimpan cadangan. Iya. Oke, cukup. Ada lagi? Oke. Boleh dong tepuk tangan dong. Yang semangat dong. Luar biasa dari kelompok auditori. So, silakan. Wabarakatuh. Silakan ke sini. Tepuk tangan lagi yang mulia. Ini ya kertasnya sini kan. Nanti Bapak akan nilai. Ya. Baik. Oke, tadi dari kelompok auditori sudah menjelaskan bagian-bagian dari tumbuhan, ya, membuat panah atau menghilangkan. Garis ini bagian ini, garis ini bagian ini, seperti itu. Ya, menjelaskan akar itu fungsinya apa, daun fungsinya apa, kemudian biji, batang, daun, seperti itu. Oke, selanjutnya kelompok yang akan mempresentasikan visual. Silakan maju ke depan. Oke. Semuanya maju ke depan. Oke, kelompok visual. Oke, silakan maju ke depan.
Silakan, perkenalkan. Ketuanya siapa? Hah? Naida, silakan Naida. Ucapkan salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan tentang di situ ada tulisannya nih. Apa ini tentang? Bacakan. Ayo, apa di situ tulisannya? Bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Oke, di situ gambarnya jelas ya. Coba ditunjukkan dong gambarnya dong. Tunjukkan gambarnya. Tunjukkan gambarnya. Lihat semuanya ke sini. Kelompok dari visual sudah mewarnai bagian-bagian dari tumbuhan. Kemudian menuliskannya di sampingnya. Oke, boleh dong. Ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4. Sebutkan hasil yang kalian warnai apa saja bagiannya. Yang pertama, daun. Yang kedua, buah. Yang ketiga, batang. Yang keempat, akar. Yang pertama, daun. Buah. Akar, kemudian batang. Nah, ini semua komponennya itu menyambung dari jawaban auditori. Kalau ini mewarnainya terus menuliskannya menjadi nama-nama bagiannya, kalau bagian dari auditori justru menjelaskan dari bagian-bagian dari tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Boleh dong tepuk tangan yang meriah untuk kelompok visual. So, silakan untuk kembali. Ucap salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini, silakan. Nanti dikumpulkan lagi untuk penilaian. Alhamdulillah, 2 kelompok sudah maju ke depan. Tinggal 1 kelompok lagi. Silakan maju ke depan kelompok kinestetik untuk mempresentasikan. Silakan ucap salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perkenalkan. Ya, lebih jelas lagi suaranya biar kedengaran. Ya, Hanum. Dari kelompok kinestetik akan menjelaskan tentang apa ini tugasnya tadi dari Bapak. Oke, fungsi dan bagian dari tumbuhan. Silakan jelaskan ke teman-teman yang lainnya. Perhatikan ya kelompok yang lain ya. Oke, dari fungsi-fungsi bagian tumbuhan itu sendiri sama juga ya seperti apa? Auditori menjelaskan dari bagian-bagian tumbuhan itu sendiri. Kalau itu bagian dari membuat panah, menggariskan ke bagian-bagiannya. Kalau ini menjelaskan dari
gambar. Kinestetik itu sendiri ya, mengamati, melihat, menempel, bagaimana seperti itu ya, menjadi catatan-catatan menjelaskan dari bagian tumbuhan-tumbuhan itu sendiri. Boleh tepuk tangan dong yang meriah? Luar biasa. Boleh, silakan penutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anakku semuanya, ya, tadi kita menjelaskan dan mempelajari tentang materi IPAS tentang tumbuh-tumbuhan. Kita sudah membuat kelompok menjadi 3. Yang pertama kelompok tentang visual, yaitu mewarnai ya gambarnya dan menuliskan itu bagian dari apa. Kemudian ada kelompok auditori. Kelompok auditori yaitu menyilangkan, membuat panah dari atas ke bawah, kiri ke kanan, dan menjelaskan tentang bagian-bagian dari tumbuhan itu sendiri. Begitupun dengan kelompok kinestetik, ya, melihat gambar, mengamati, kemudian menulis bagian-bagian dan mencatatnya dari bagian tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Luar biasa, anak-anak semuanya hebat ya. Anak-anakku semuanya, nih nampaknya nih lesu sekali ya. Sudah mulai lemas, sudah mulai ngantuk gitu. Karena kita pembelajaran masih ada beberapa menit lagi. Nah anak, yuk supaya nambah semangat lagi, bagaimana kalau kita ice breaking? Siapa yang mau ice breaking? Oke, siap. Boleh dong semuanya berdiri lagi, menghadap ke layar kembali. Sejenak kita untuk ice breaking dulu. Semuanya lihat ke depan ya. Oke, perhatikan. Yuk sama-sama gerakan badanmu, gerakan tubuhmu. Perhatikan semuanya. Ayo ikuti semuanya. Lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi. Baik, boleh tepuk tangan dan duduk kembali anak-anakku semuanya. Luar biasa ya. Gimana? Semangat lagi? Fresh lagi? Fresh lagi? Masih ngantuk? Masih ngantuk? Oke, luar biasa ya. Anak-anakku semuanya, jika tadi kita sudah membuat
apa namanya? Kelompok, tugas kelompok menjadi 3. Kelompok apa namanya? Visual, auditory, kinestetik. Kemudian kita ada tugas lagi, yaitu lembar evaluasi per siswa. Ya, lembar evaluasi per siswa. Perhatikan anak-anakku semuanya. Ya. Di sini sudah Bapak siapkan pertanyaannya. Silakan kalian cukup dengan menulis nama, kemudian kelas, hari dan tanggalnya. Di situ ada pilihan ganda 2, kemudian ada esainya, ya. Silakan isi. Ya, silakan. Silakan ya, isi ya. Perhatikan semuanya di sini. Di sini ada pertanyaannya. Kemudian isi ya. Di sini ada pilihan ganda, kemudian isi. Ya, kurang? Ada yang kurang nggak? Cukup. Ada lagi yang belum? Pilihan ganda? Oke. Di sini ya. Sudah semuanya dapat kertasnya? Di sini ada tentang pilihan evaluasi, pilihan ganda, kemudian esai, ya, untuk diisi. Silakan diisi dimulai dari sekarang. Apa gimana? Ya. Itu ya, ini pilihan ganda ya. Di sini sok silakan isi saja pilihan gandanya. Di situ ada pertanyaan 2, kemudian beserta esainya. Silakan diisi saja per kelompoknya. Ini per lembar, per anak, silakan ya. Silakan isi. Dapat belum kertasnya? Sok, itu bagikan yang belum. Silakan. Tuh. Silakan isi ya, jangan nyontek ya anak-anakku. Mudah. Silakan. Ini perihal tentang pilihan ganda, mengisi. Kemudian ada esainya. Ya, silakan ya. Nama dulu di sini. Tulis ya. Nama dulu. Oke, nama. Kemudian per orang, ini per orang. Nama itu, kelas, kemudian hari dan tanggalnya. Nah, di sini pilihan ganda, kemudian di sini esainya, ya. Silakan ya per orang ya. So, yang lainnya silakan, jangan berdiskusi. Gimana? Ya, ya. So, ini masing-masing. Ya, silakan. Ini semuanya sama pertanyaannya ya. Sama, silakan nama, kelas, tanggalnya ya. Ya, sama. Silakan ya. Ini silakan ini. Sok tulis nama, kelas, kemudian hari dan tanggalnya ya. Ini ya. Ini ya, silakan. Silakan ya. Nama, pilihan ganda, kemudian esainya. Silakan ini namanya ditulis dulu ya. No. Samakan sama teman kamu namanya. Ya, nama, kelas, tanggal ya. Terus ABC, pilihan ganda. Ya, gitu ya. Silakan ya. Ya, gitu. Ini pertanyaannya sama kayak itu.
Gimana? Ada pertanyaan? Ya, nama, kelas, hari, dan tanggal. Semuanya juga sama ya, seperti itu ya. Sok, silakan dikerjakan. Jangan ada yang ngobrol. Silakan. Waktunya 5 menit lagi. Sok, silakan kerjakan. Ya, sok silakan kerjakan ya. Ya, silakan kerjakan ayo. Ya, esainya ya. Sok silakan. Ini pertanyaannya tentang bagian tumbuhan, nama-nama, terus kemudian apa saja, dan sebutkan bagiannya. Silakan. Ada yang belum ngerti, belum paham? Ada yang belum ngerti, belum paham? Siapa? Rere? Gimana? Udah paham? Belum. Silakan diisi saja. Di situ ada pilihan ganda. Kemudian ada esainya. Sok diisi saja ya. Ya, paham ya yang ini? Jangan niron, sok silakan semuanya mengerjakan. Ayo, semuanya mengerjakan. Ya, sok boleh silakan. Kelompok kinestetik gimana? Sudah ya, lagi mengerjakan ya. 2 menit lagi waktunya. Silakan. Ada yang sudah? Ada yang udah? Atau belum? Belum? Sok silakan. Jangan menyontek masing-masing ini ya. Gimana?
Ya, ini pilihan ganda sama. Ya, pilihan gandanya ini. Kemudian soalnya itu ya. Nah, ya, sama. Ini sama pertanyaannya ya, gitu ya. Ya, Naida kasih tahu temennya paham kan? Nah, kasih tahu. Silakan diisi. Udah diisi belum? Ayo kerjakan namanya kelompoknya. Oh iya Cika. Oh iya silakan. Silakan. Ayo cepetan Cika. Sebentar ya. Sudah yang ini? Tutup kembali ya. Tutup kembali. Oke. Gimana? Udah semuanya? Sudah selesai semuanya? Oke. Kalau sudah, silakan semuanya dirapikan, ditutup di sini, dirapikan di sini. Sok, silakan semuanya kumpulkan di depan. Kumpulkan ke depan. Semuanya soal-soal yang tadi semuanya dikumpulkan, semuanya. Semuanya kumpulkan. Iya, semuanya kumpulkan. Ayo, semuanya pertanyaannya kumpulkan. Ada lagi yang belum mengumpulkan? Sudah semua? Sudah semua? Ada yang masih mengerjakan pilihan gandanya? Pertanyaannya sulit tidak? Tidak ya, mudah kan? Karena masih berkaitan dengan materi yang Bapak sampaikan barusan, yaitu tentang bagian tumbuhan. Berarti semuanya sudah mengerjakan. Tidak ada yang keliru ya? Semua jawabannya sudah di sini semua ya? Benar semua jawabannya. Oke, anak-anakku semuanya, dari materi tadi, coba yuk kita ulangi lagi, kita flashback dari awal pelajaran yang kita pelajari, yaitu mengenali bagian-bagian dari tumbuh-tumbuhan. Coba ada yang masih ingat, Cung, apa saja, ada berapa bagian dari tumbuhan? Oke, Cika, ada berapa? 5. Sebutkan. Yang pertama, daun. Terus, akar. Kemudian, batang. Terus, apa? Biji. Kemudian, buah atau bunga. Betul sekali. Di situ ada akar, buah, bunga, daun, batang atau biji. Nah, itu semua bagian dari tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuhan ini Allah ciptakan untuk kita. Ada makhluk hidup yang namanya manusia. Ada makhluk hidup yang namanya tumbuh-tumbuhan. Ada juga makhluk hidup yang namanya hewan. Seperti itu. Nah, materi yang kita pelajari tentang IPAS, ilmu pengetahuan alam sosial, itu tentang bagian-bagian dari tumbuh-tumbuhan. Semuanya paham ya? Dari sekitar kita ini, dari mulai kiri, kanan, lingkungan, depan, belakang, sampai semuanya, bahkan kalau kita ke pegunungan, itu kita akan melihat banyak sekali tumbuh-tumbuhan. Ada pohon cemara, ada pohon mangga, baik, stroberi, terus kemudian blueberry, pisang, alpukat, nanas, anggur, lemon. Apalagi kalau ke pegunungan itu ada pohon-pohon menjulang tuh, ada pohon cemara, ada pohon pormis, ada pohon kelapa kalau di pantai, seperti itu ya.
Nah, semuanya itu berperan penting dan memberikan manfaat untuk kita, memberikan dampak kehidupan untuk kita. Dari tumbuhan-tumbuhan inilah kita bisa makan, bisa minum, menikmati buah-buahan, sayuran, dan semuanya. Anak-anakku semuanya, ya, dari materi dan pembelajaran hari ini yang kita pelajari, semuanya perhatikan ke sini anak-anakku. Lihat. Halo. Hai. Hai. Nah, semuanya, ya, intinya pemahaman dari materi keseluruhan ini, semuanya, anak-anakku semuanya, dapat melakukan kegiatan menyiram tanaman dengan tepat, tidak sembarangan dan tidak cuek. Kemudian anak-anakku semuanya lebih menghargai lagi, ya, tidak asal lewat saja tentang keberadaan tumbuhan sebagai produsen. Tuh di sini dijelaskan sebagai produsen oksigen dan sumber makanan bagi makhluk hidup. Fahim tum, wajatum, wayahtum. Oke, anak-anakku semuanya, sampai sini semuanya paham toh? Paham tidak? Lebih kompak, paham tidak? Kelompok auditori paham? Kelompok kinestetik paham? Kelompok visual paham? Alhamdulillah, semuanya mengenai materi dan pembelajaran hari ini semuanya sudah paham dan bisa diamalkan. Ya, bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari kita dan lebih peduli lagi dengan tumbuhan. Jangan cuek. Kalau misalkan ada tumbuhan, apalagi yang mau mati, kita rawat, kita tumbuhan kasih pupuk, disiram. Ya, seperti itu ya. Fahim tum? Wajatum? Wayahtum? Oke, anak-anakku semuanya, sebelum kita tutup materi pembelajaran, silakan untuk dibereskan tasnya dan semuanya. So, silakan untuk berkemas, siap-siap untuk pulang. Kemudian, sebelum kita pulang, supaya kalian lebih semangat lagi, coba dong tepukannya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Alhamdulillah, luar biasa. Telah selesai juga pembelajaran dan materi hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat dan besok kembali bersekolah kembali untuk menerima materi-materi selanjutnya. Baik, silakan Ananda, Keisha, KM untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Silakan. Allahumma qali saudan kama alam kanahu adluhu ilaina inda adabina ilaihi wa la tumsina anhu ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku semuanya telah selesai. Jangan lupa sekarang pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat supaya besok pagi kita bisa berkumpul dan belajar kembali. Ya, oke, para pirapi. Oke, sudah dirapikan semuanya ya. Oke, dimulai dari kelompok yang rapi. Auditori, silakan.
untuk pulang duluan. Sambil dicek tasnya ininya. Ya, silakan. Tasnya bawa. Udah. Ya, sok silakan. Sok silakan dibereskan mejanya ya. Nah, nggak apa-apa, sok silakan. Kelompok visual. Hasil KT minumnya ketinggalan. Waalaikumsalam. Silakan. Salam ya untuk orang tua kalian ya. Silakan kelompok kinestetik. Awas, berarti. Awas, gitu. Terima kasih ya.